Pertanyaan pertama, Allah mengampuni dosa besar, misalnya berzina. Berapa tahun lamanya? Berapa tahun? Masa pengampunannya? Kalau saya nggak paham ya soal itu berapa tahun. Itu pada kejadian juga jelaskan. Saya bertanya. Silakan. Itu berapa tahun Allah itu mengampuninya atau kan tidak, yang penting Baik, teman sekalian, ada masalah yang tidak berpertanyaan tolong duduk yang bagus, jangan tidak bagus duduk. di penjara. Iya, Tidak ada masa berapa tahun kemaksiatannya, setahun, 10 tahun, tidak ada hubungannya. Selama nyawa belum diurangkan, belum dikerongkongan, sebesar apapun dosa yang diperbuat oleh manusia, maka Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Bid'ah adalah perbuatan yang pelakunya diancam api neraka. Apakah bid'ah termasuk dosa besar? Pertama, dalam hadis tersebut kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang namanya bid'ah adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Pertanyaan adalah apakah bid'ah itu termasuk dosa besar? Mas kalian pahami dulu bahwa bid'ah itu bermacam-macam. Ada bid'ah yang mukafirah sampai menjadikan pelakunya adalah kafir. Makanya seperti itu dosa besar. Misalnya apa? Meyakini bahwasanya Allah itu di mana-mana. Itu bid'ah juga. Allah itu ada di mana-mana, kalau berkumpul di kamar mandi juga kan? Ada bid'ah yang mutawasid, ada yang ringan. Ringan dosanya kayak apa? Kayak baca usul dulu. Nah, jadi saya katakan dosa pun bid'ah pun juga bertingkat-tingkat. Tapi yang kayak tadi itu bid'ah yang misalnya menyembah kepada selain Allah itu masuk bid'ah juga. Mengada-ada yang mestinya ibadah kepada Allah, diada-ada menyembah kepada selain Allah. Yang seperti itu masuk dosa besar. Ya. Ada di dalam WC, apakah tidak boleh menjawab saat dipanggil seseorang yang di luar WC? Mungkin salam, untuk salam. Ketika dalam WC kemudian ada orang memanggil atau salam, tidak perlu kita jawab waalaikumsalam. Cukup kita itu saja. Bagaimana bila ada orang yang sudah taubat atau tidak lagi melakukan maksiat, tetapi dia selalu bangga dan menceritakan keburukan yang pernah dia lakukan dahulu? Ya, apakah termasuk bagaimana? Baik, memang dia bertaubat, tapi ketika kemudian membanggakan perbuatan yang telah dia lakukan, termasuk dosa besar. Jadi bukti bahwasanya dia bertaubat, taubat nasuha adalah menyesal. Menyesal artinya mengumpul masa lalu, bukan malah diceritakan pada orang lain. Kalau itu berarti taubatnya belum nasuha, belum sungguh-sungguh dia. Seorang menceritakan keburukan seorang mayit agar tidak dicontoh oleh orang lain. Apakah dibenarkan? Tergantung faedah yang dia maksud. Misalnya kita mencontohkan keburukan Fir'aun, ya, keburukan dia, tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya itu menghina, terutama adalah mayat muslim, ya, tidak ada orang yang sempurna. Makanya tukang pemandi jenazah itu harus yang amanah, dalam arti ketika melihat aibnya tidak boleh ngomong-ngomong. Kembali bahwa kalau mencontohkan agar kita mengambil ibrah tidak apa-apa, tapi kalau tujuannya untuk menyebarkan aib si mayit tidak boleh. Bagaimana caranya bertobat mencuri milik orang lain? Baik, pertama istighfar kepada Allah, kedua tidak mengulanginya ketika karena berhubungan dengan orang lain harus dikembalikan barangnya. Bila tidak ketahuan, mungkin kalau itu ketahuan ya itu rumahnya, seringnya adalah misalnya merampok di jalan. Nah, yang seperti itu dapat dikembalikan.
berusaha mencari alamat. Kalau tidak ketemu, maka sedekahkan di masjid atau amal-amal jariah dengan niat pahala untuk dia. Dan berjanji bahwa bila suatu saat ketemu orangnya, orang yang minta uang katakan, uang kamu sudah tak sedekahkan. Pilih minta pahala atau uang. Kalau minta pahala ya sudah saya sedekahkan. Kalau mau uang ya sudah tak kasih baru dan pahalanya untuk saya. Ya begitu lagi mengatakan. Bagaimana menghadapi tetangga yang pelit padahal kita sering memberi? Kita memberi bukan berharap untuk dikasih. Ibu kan? Apa kasih ibu? Kasih ibu. Ya kan? Mengasih tanpa harap kembali kan? Nah kalau kita mengasih tetangga terus ngomong tetangga pelit, berarti anda ngasihnya tidak ikhlas. Berarti anda selama ini tidak ikhlas. Kali cari pahala atau cari dari dia. Kalau dia mengasih lagi, alhamdulillah. Kalau enggak itu urusan dia. Ingat kita ngasih, insya Allah orang lain akan mengasihi kita. Tetangga suka bersedekah, tetapi yang disedekahkan itu dari hasil yang halal. Bagaimana hukumnya? Uang haram itu dua macam. Haram dari hasil mencarinya dan haram mendapatnya. Haram dari mencarinya, misalnya hasil zina, hasil gaji menyanyi, atau gaji kerja di tempat-tempat riba, maka uangnya itu halal. Yang dosa adalah pencarinya. Misalnya ini anak bapaknya itu tukang zina misalnya, itu tukang zina. Maka anaknya ini maka itu tidak dosa. Yang dosa adalah ibunya. Nah, tadi masalah ini uang haram. Kalau haramnya seperti itu boleh kita pakai untuk kebaikan Rasulullah juga boleh. Yang kedua, zakatnya. Misalnya apa? Hasil jual uang kan? Atau misalnya kelihatan langsung uang ini dari muncul tadi, ambilnya orang lain kan? Bukan caranya. Tahu ini fulan baru muncul dan dikasih ke kita, boleh nggak? Tidak boleh. Harus dikembalikan. Tidak benar ini. Berapa saya menjawab kira-kira paham nggak? Yang lainnya paham nggak? Saya menjawab pertanyaan ini. Jadi supaya ada satu pertanyaan, yang lainnya kira-kira paham tidak? Pak Iqbal, suaranya jelas ya? Berpahalakah kita bermuka manis dengan orang zalim terhadap kita walaupun balasannya dengan muka mesam? Ya. Akhlak orang muslim meskipun orang itu bermuka abusan qamtarila, tidak apa-apa. Kita tetap bermuka manis. Dengan akhlak seperti itu nggak lama, entah seminggu, sebulan, setahun, lama-lama dia capek juga dengan kita. Ya kan, kita nggak pernah menjelekin dia, tapi dia mukanya kelihatan monyong, ya kan? Insya Allah dia hingga mati pun kita berpahala. Kita nggak pernah punya hati, kita nggak pernah menjadi dia. Jadi kita baik, kita berusaha untuk berbaik kepada siapa saja. Apakah pelanggaran lalu lintas termasuk pelanggaran syar'i dan hukum uang untuk bayar denda itu bagaimana? Ya. Karena bisa jadi orang yang melanggar tersebut tidak ikhlas. Baik. Pertama, peraturan pemerintah itu adalah dalam hukum maslahat untuk umat, dan itu diberlakukan atau diperintahkan oleh pemimpin. Maka di sini berkewajiban untuk mentaatinya. Berkewajiban untuk mentaatinya. Karena kalau tidak, madharatnya besar. Kenapa pemerintah mengadakan banjir merah? Kenapa ada sahir? Itu bukan karena kerjaan, melainkan menjaga keselamatan rakyatnya, bukan nyari uang juga. Coba anda bayangkan kalau ada sahir itu, orang kencang-kencangan kan? Dengan seperti itu maka berapa kecelakaan terjadi. Maka syar'i kita mentaatinya itu, membayarkan masalah tidak ikhlas itu salah anda, tapi tidak ikhlas. Anda ikhlas berpahala, tidak ikhlas sudah keluar uang, enggak ada pahalanya. Baik. Suatu ketika kakak beradik ribut atau berantem,
Pada akhir keributan sang kakak mengumpat ibunya. Bagaimana kabar sang kakak kepada ibunya itu? Kok kayaknya kurang jelas aku ngomong. Mengumpat. Mengumpat jelas. Mengumpat. Jelas. Melengkap kecil. Melengkap. Iya, kenapa? Kakak beradik bertengkar. Terus kakaknya sempat mengumpat ibunya. Terus bagaimana itu? Sama ini. Jadi bersaudara, umpat-umpatan. Itu yang sekalian. Jadi ilustrasi yang tadi itu kan sesuatu yang jarang terjadi. Ya kan? Nah ini kemudian langsung bersaudara ke adik, meskipun juga jarang terjadi. Bahasa anaknya itu ibu kamu, meskipun juga jarang terjadi ya. Meskipun pun demikian ditanyakan, sama. Bukannya sama, tidak boleh karena itu juga ibu dia, apalagi ibu dia juga. Tidak boleh kita mencela orang tua kita yang telah banyak berjasa kepada kita. Kalau istri saya keluar rumah tapi tidak pakai jilbab, saya biarkan, apakah saya tidak berdosa? Dibiarkan kalau setelah dikasih tahu, dibimbing dan masih ngeyel, tidak nurut, maka suami sudah tidak berdosa. Namun bila suami bangga, istrinya keluar, dia tambah cantik, dosanya bareng-bareng. Membuka aib seseorang tapi dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi orang lain, bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa, kalau misalnya pengadilan itu bukan aib kan, tapi punya maksud. Bukan itu hanya menjadikan orang saja, maka kembali pada niat yang sekali-sekali. Membongkar aib tujuan untuk pelajaran untuk dia dan yang lainnya tidak apa-apa. Yang dimaksud dilarang itu bila tidak ada masalahnya sama sekali. Apa hukumnya melakukan kemaksiatan padahal dia tahu hukumnya kemaksiatan itu apakah berdosa? Iya, dosa. Tidak perlu berdosa, tapi sama tidak ada maksiatan. Jika sudah terlanjur berhutang kepada kakak sendiri, lalu berjanji memberi tambahan 500.000 misalnya dari 9 juta, katanya di mana kakak demi menolong menjual motornya dengan syarat motor si adik dipakai sampai hutang si adik lunas. Ini masalah riba ya. Jadi ada orang pinjam 500.000, 9 juta ya, tanpa ada akad syarat minta tambahan. Kemudian yang meminjam pas mengembalikan dia menambahi 500.000 atau yang lainnya. Apa hukumnya? Diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Ingat mas sekalian, catatannya di sini adalah yang meminjami tidak mensyaratkan. Oke, tak pinjamin 9 juta dengan catatan nanti pas kembali 9 juta 500. Maka ini mutlak akan riba ini. Dia Sepeda motornya di mana? gimana tadi? Kalau itu pertanyaan. Sepeda motornya belum lunas, dipakai yang tadi. Bayar. Pinjam uang, kemudian di apa namanya itu jaminannya dalam motor. Dari sini. Boleh nggak? Boleh pinjam uang dan boleh motor sebagai jaminannya. Masalahnya kalau disyaratkan oleh yang meminjam, boleh kamu tak pinjam uang dan syaratnya adalah saya pakai motor kamu, maka tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sekedar untuk jaminan itu motor di rumah kamu, jaminan itu, maka ini buat jaminan tidak boleh. Nah sekarang masalahnya adalah pemilik motor bilang kepada yang hutang ini tidak pernah minta. Orangnya saya punya ini pakai aja. Kata yang ini, itulah saya punya motor 2, kata yang minjem ya, saya punya motor 2, kita pakai aja. Nah ini keikhlasan dari dia tanpa diperintah atau tanpa diminta oleh orang yang menghutangi. Makanya seperti itu diperbolehkan. Jelas tidak? Nah, tidak. Saya yakin tidak. Kalau disyaratkan tak pinjemi uang 10 juta, motor kamu tak bawanya. Kalau tak bawanya itu nggak perlu disimpan, pasti pakai gitu ya. Motor tak bawanya, pasti begitu ya. Tak bawanya atau tak pakai, boleh nggak? Nggak boleh. Karena disyaratkan oleh si punya uang. Tapi kalau
punya dua nggak usah pakai aja. Kenapa boleh? Kata Rasulullah, ahsanun nasi khairun nasi ahsanun qadran. Orang yang paling baik di antara kalian yaitu baik ketika mengembalikan utangnya. Bagaimana baiknya? Minimal syukron, terima kasih, atau dikasih minum, atau kasih apa, oleh-oleh, kebahagiaan tanpa ada kesepakatan harus seperti itu. Makanya kata Rasulullah, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Dia telah membantu kita apa? Membantu untuk meminjam uang. Maka siapa juga akan sebisa mungkin membalasnya. Kenapa? Saya punya motor nganggur aja. Ingat, di sini tanpa ada persyaratan. Tadi dia yang meminjami. Namun bila ada persyaratan dari yang meminjami masuk dalam kategori riba. Kenapa? Kullu qardin jaro naf'an aw manfa'atan fahuwa riba. Sistem utang piutang bila mendatangkan kemanfaatan maka masuk dalam kategori riba. Dulu waktu kita sudah hura-hura dan mentatu seluruh badannya. Sekarang sudah taubat. Apakah tatunya harus dihapus mengingat biaya menghapus satu mahal sekali, tidak seperti waktu membuat tatunya. Padahal ingin sekali taubatnya diterima Allah. Baik. Kalau memang seperti itu tidak mungkin hilangkan merusak, eksa, biaya tinggi, maka cukup bertobat dan apa kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, sebisa mungkin. Hadis inna lillahi tis'ata wa tis'ina asma wa man ahsaha dakhala jannah. Apakah cukup hafal dengan lafaznya saja masuk surga? Tidak cukup. Jadi innalillah tis'a wa tis'ina isman. Allah punya nama 99. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghafalnya maka masuk surga. Tidak cukup kan? Dihafal nama-nama tidak cukup. Sama dengan orang yang menghafal ayat kursi. Apa kira-kira jinnya kabur? Tidak juga. Makanya jin juga hafal ayat kursi. Yang dimaksud adalah paham maknanya, tahu tafsirnya dan diamalkan. Termasuk orang siapa yang sebelum meninggal membaca kalimat la ilaha illallah. Mangkala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ini ada orang yang tiap hari tahlilan baca kalimat la ilaha illallah, tetapi amaliyahnya menyelisih kalimat ini tidak ada faedahnya. Demikian pula itu tadi meskipun hafal asma Allah, tetapi di situ ada ada al-Khaliq, ada al-Mu'min, ada al-Razzaq. Tapi ketika dia sedang punya masalah rezeki, bukannya datang kepada Allah, tapi kepada siapa? Kalau betul hanya di lambungnya saja. Ini tidak ada manfaatnya. Ahsaha maksudnya adalah amilillah. Pertanyaan terakhir, masuk kerja dengan menyuap, cara taubatnya harus berhenti atau keluar dari tempat kerja tersebut. Bagaimana jika orang tersebut tetap tidak mau keluar? Apakah ada cara lain? Masuk kerja dengan menyuap, cara taubatnya. Ulama beda pandangan. Jadi masuk kerja, menyuap atau ijazah palsu, pelicin, itu memang ulama selisih pendapat. Ada yang mengatakan hasilnya itu selama-lamanya haram. Ada yang mengatakan dosa saat itu saja. Dosa saat itu karena apa? Berikutnya menyuap, dia bekerja. Maka orang bekerja, keluar kaya, maka benar mendapatkan uang kan? Yang kedua, menyogoknya itu sekalian, kalau memang dia ahlinya, sebenarnya dia juga punya kemampuan kerja di bidang itu, maka normal. Cuma dia dosanya lepas menyogoknya. Tambah dosa lagi bila pertama sudah menyogok, ternyata di kerjaannya itu dia nggak punya keahlian. Nah, berarti dia nggak boleh. Berarti dia bekerja itu nggak berhak menerima gaji, karena dia nggak punya mu'ahil. Pertama, menyogok sudah jelas dosanya. Kedua, kerja ini punya keahlian tidak? Kalau punya keahlian tidak mau gaji. Kalau ternyata nggak bisa apa-apa, cuma karena bapaknya, bosnya, atau kerabatnya, kawannya hanya dimuruskan dan nggak punya keahlian sama sekali, bagaimana dia menerima gaji? Harganya berapa? Kalau karena dia itu nyogok, akhirnya ada yang sudah kerja di situ malah dikeluarkan. Nah, saya katakan
ulama sependapat, ada yang mengatakan itu juga kenapa dikatakan haram sampai gaji-gajinya, karena dia mendolimi orang lain, mestinya orang berhak, gara-gara dia tersisih, ya kan? Maka dikatakan haram. Yang kedua, dia haram maksudnya saja, tetapi setelah bekerja karena punya keahlian dan dia juga mampu, maka gajinya itu boleh atau hak dia makan. Karena dia ambil gaji karena apa? Karena dia bekerja, bukan karena dia mencokoknya ini. Menyebutnya tetap berusaha riswah. La'anallahu besar-besar juga ini. La'anallahu al-rashwah berdash. Besar-besar. Laknat Allah pada siapa orang yang sokok dan minum. Sudah kenyang. Mudah-mudahan alhamdulillah ada kenyang pikiran kita, kenyang juga perut kita. Mudah-mudahan sekecil apapun yang kita kerjakan pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai amal soleh kita, amal kita, dan yang paling pokok